43 ayat 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Ya, Isa datang membawa hikmah, menjelaskan apa yang kamu perselisihkan seputar hukum. Seputar hukum itu ilmu apa kalau ilmu hukum? Baru sih ilmu apa? Ilmu fikih. Fikih itu hukum ya. Ya. Berselisih para ilmu fikih. Orang-orang ahli fikih berselisih, muncul beberapa mazhab. Ya, 4 mazhab. Saya pernah ditanya mau baca khutbah, itu mungkin yang terakhir saya baca khutbah. Itu lagi bahaya. Begitu turun dari mimbar saya langsung tanya, kita mazhab apa? Saya balik tanya, mazhab itu apa? Saya tidak mengerti mazhab. Kenapa ada mazhab? Kenapa ada empat mazhab? Ini harus ikuti salah satunya, harus bermazhab. Aturan dari mana? Aturan dari siapa? Tidak pernah saya baca Al-Quran memerintahkan harus ikuti mazhab. Tidak pernah. Hadis juga ya. Tidak pernah saya lihat lagi ikuti mazhab ini. Gara-gara mazhab ini terpisah lagi orang, terbagi-bagi ya. Tadi seharusnya sudah menyatu dalam kelompok Islam, dibagi lagi. Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Masing-masing mazhabnya berbeda. Tunggu saja, berperang saja. Nanti akan berperang juga. Sudah bersatu, dipisah-pisah lagi. Ada yang lagi, apa lagi? Islam liberal, Islam radikal, Islam apa? Ya, saya masuk dalam golongan gila. Tidak tahu siapa yang kasih masuk saya di situ. Begitu kan? Ini Islam liberal, membenarkan semua agama. Saya tanya dulu, kita pakai dasar Al-Quran apa tidak? Ya, saya pakai Al-Quran. Agama apa yang saya benarkan? Ya, sebut Islam, Kristen, Hindu. Tidak ada kata Kristen di Al-Quran. Tidak ada kata Hindu di Al-Quran. Agama apa yang saya benarkan? Yang ada itu hanya Islam. Selain itu agama nenek moyang. Milata Ibrahim. Bukan membenarkan semua agama, tidak. Kita tuh yang bilang semua agama, katanya dasar Al-Quran. Kenapa kita sebut Kristen? Nah, tidak ada itu di Al-Quran. Adakah Kristen di Al-Quran? Dia umatnya Nabi Isa Muslim. Tapi sejak Nabi Isa datang tidak pernah ada orang Islam. Ya memang karena bukan bahasa Arab dia pakai. Ya, bukan bahasa Arab itu. Coba bahasa Arab. Pasti dia bilang minadina indallah Islam. Pasti begitu juga dia. Tapi karena bahasa Ibrani, ya mana ada Islam. Tapi Allah datang dengan bahasa Arab, dia katakan umatnya Isa adalah Muslim. Ingat, umatnya Isa adalah Muslim. Wahai orang-orang yang berpegang kepada bahasa Arab, ingat, umatnya Isa itu Muslim. Tapi dia ibadah di gereja, kan itu jangan tahu, Ji. Itu yang dia tahu. Tugas kita menyampaikan. Coba semua di masjid. Siapa mau pergi berdakwah? Ini tidak bisa jalan dakwah. Undang-undang negara kita, ya. Siapa tahu ada yang masuk di DPR, jadi caleg, ya. Berubah-ubah sedikit lah itu undang-undang. Ya. Supaya kita bebas menyampaikan pengetahuan. Karena kita sekarang bagaimana mencoba kalau kita tidak tahu? Ya, itu dia. Contohnya itu jawaban yang tepat. Daripada kita pusing itu, lebih bagus kita pusing diri kita sendiri. Mari kita ajak keluarga, kita ajak tetangga, yang kita bisa. Ya, lama-lama mungkin di antara tetangga itu ada nebeng-nebeng, ya. Ada nebeng-nebeng nih orang Nasrani. Siapa bilang orang Nasrani? Dia Islam itu. Cuma dia belum tahu kesian. Pernah majelis ulama mau begini? Ya. Iya, majelis ulama. Ini kritikan pertama ini majelis ulama. Di mana itu Al-Quran disimpan? Kenapa disembunyikan? Ya.
demi untuk menyesuaikan dengan kepentingan politik. Barangkali, walau alam saya tidak tahu. Ya. Surat 3 ayat 138. Surat 3 ayat 138. Inilah Al-Quran, sesuatu keterangan yang jelas kepada manusia dan menjadi petunjuk serta ajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi? Inilah dalam kurung Al-Quran. Ini sudah datang kepada Muhammad kitab ini, Al-Quran. Suatu keterangan yang jelas semua manusia. Keterangan atau penerangan bagi seluruh manusia. Apa tadi yang penerangan untuk seluruh manusia? Ini ya. 28 ayat 43 yang berisi Taurat. Terus dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tadi pelajaran orang bertakwa? Injil 43:3. Apa? Ini matematika. Di mana rumus matematika begini? 3/138 sama dengan itulah Al-Quran yang kita baca sekarang. Ya, makanya kalau kita paham Al-Quran, silakan Injil bawa ke sini bertanya, pasti bisa dijawab. Pasti bisa nih. Ini kandungan Al-Quran ada di dalam Injil. Kenapa tipis sekali? Kenapa tipis? Sedangkan Injil itu ada berapa kitab? Ya, kitab Yohanes, kitab Matius, Paulus, Petrus. Pokoknya yang ada terus-terusnya. Rekam ini. Awasi Bapak rekam juga. Ini bukan itu kitab yang sekarang disebut itu Yohanes, Paulus, Matius. Itu bukan Injil yang disebut di sini. Nah. Ini bukan Injil. Itu derajatnya sama dengan hadis. Sama dengan hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah dan sebagainya. Kenapa itu perkataan dan perbuatannya Isa yang dicatat oleh murid-muridnya. Yang dicatat oleh murid-muridnya terhimpun dalam sebuah kitab. Disebutlah itu Injil, bukan. Injil ini hilang bersama diangkatnya terangkatnya Isa. Kitab Injil hilang, lenyap bersama terangkatnya Isa. Nanti Isa datang baru dapat Injil lagi, baru dapat hikmah. Ya, derajat sekarang itu yang orang sebut-sebut itu tetangga sebelah, kasih tahu gitu hadis Nabi. Kalau kita itu hadis Nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, diriwayatkan oleh ini. Ya, kalau dia kan, kalau kita kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibnu Majah, kalau dia kitab Yohanes, kitab Paulus, Petrus, Matius dan sebagainya. Misalnya. Hadis Nabi itu. Injil sendiri, ya ini kaget orang itu saya jelas. Injil itu tidak ada sekarang. Injil itu diangkat bersama dengan diangkatnya Isa oleh Allah. Diangkat ke langit. Jadi dia terangkat. Nanti dia akan datang, dia akan turun bersama dengan turunnya. Selalu Isa turun membawa hikmah. Isa turun membawa hikmah. Tidak pernah ini mengalami perubahan sampai sekarang. Kalau Isa turun pasti membawa hikmah. Ya, yang kita pelajari sekarang kitab termasuk Al-Quran itu kitab. Di dalamnya ada hikmah, makanya ditulis dalam bentuk kiasan, perumpamaan. Ya, kita sudah bahas kemarin. Ya, ujung-ujungnya adalah hikmah. Yang bisa memahami ini hanya hikmah. Hikmah dibawa turun oleh Isa. Nanti kita tanya, siapa Isa? Apa hubungannya Isa dengan diriku? Apa hubungannya Muhammad dengan diriku? Apa hubungannya Musa dengan diriku? Itu yang penting. Sekedar informasi saja sebelum lebih jelas. Isa